persembahan untuk Bunda ya. Kita lanjut yuk ngobrolin imunisasi sama dokter keceku ini. Duh. Dok, duduknya nggak melayang kan ya? Dari tadi aku puji-puji, enggak ya? Pegangan terus soalnya. Ya udah, dok nih, please sebutin dong jenis-jenis ini imunisasi yang wajib sampai yang optional. Oke, kalau kita bilang Menurut vaksin pentingnya, ya, yang wajib itu saya mau sharing untuk yang benar-benar program pemerintah yang memang imunisasi wajib. Itu sudah ada di jadwalnya, jadi ikutin apa yang sudah dokter atau bidannya katakan gitu ya. Jadi yang dari awal usia dini itu ada BCG, kita punya DPT, kita punya polio, kita punya hepatitis B, kita juga punya HIV, jadi untuk influenza tipe B ya. Dan memang terakhir kita punya campak. Jadi betul-betul untuk 9 bulan pertama kehidupan anak-anak itu harus dilengkapi dengan imunitas itu. Karena itu akan mempermudah ibu-ibu kalau misalnya memang harus bawa anaknya kemana-mana. Jadi lebih sehat terus gitu. Oh gitu. Itu imunisasi wajib loh. Itu yang wajib. BCG, DPT, hepatitis B, polio ya, campak tuh. Nah itu yang wajib kan dok ya. Nah kalau yang tambahan ada? Tambahan memang kalau misalnya nanti dibutuhkan lagi misalnya udah usia anak-anak ya, ada yang namanya vaksin cacar ya, varicella. Cacar, ada yang MR atau misalnya campak sama rubella. Kemudian ada juga yang HPV itu tadi, human papillomavirus, influenza. Ada lagi vaksin PCV ya, pneumococcus yang supaya nggak meningitis. Terus ada lagi vaksin hepatitis A yang tadi ya, sekali seumur hidup yang kayak gitu. Oh gitu. Nah, ini dok nih, aku mau nanya nih. Jadi ceritanya pernah nih ada kejadian nih, teman aku nih, dia punya bayi usia 0 bulan. Nah pas dia mau melakukan imunisasi buat babynya, ternyata ditolak karena berat badannya nggak mencukupi gitu. Itu gimana tuh dok maksudnya dok? Iya, jadi sebetulnya karena kan kita bicara mengenai vaksin ya, jadi bakteri dan virus yang dilemahkan. Automatically itu akan membuat tubuh kita ini secara otomatis membuat kekebalan tubuhnya terhadap penyakit tersebut. Tapi kalau misalnya memang pada saat bayi tersebut kondisinya juga berat lahirnya rendah gitu ya, misalnya di bawah 2,5 kilo atau misalnya dalam kondisi memang keadaan umumnya bayinya kurang bagus, memang kita harus menunggu sampai kondisi umum si bayi ini baik. Karena kekebalan tubuh itu kan berarti reaksi otomatis yang harus terjadi kan. Yang kita berikan adalah bakteri virus yang sudah dilemahkan. Kalau misalnya ternyata tubuh ini tidak kuat, maka ada efek sampingnya. Ya misalnya yang tadinya demam, harusnya demamnya biasa aja, ringan, tapi karena dipaksa diberikan vaksinasi pada saat kondisi yang tidak bagus, sehingga anak itu menderita demam yang memang jadinya lebih parah daripada setelah vaksinasi anak-anak lainnya, seperti itu. Jadi memang kondisi tubuh badan itu menentukan sekali bisa divaksin atau tidak. Oh gitu ya dok. Jadi nggak bisa diterima langsung. Iya, dengan kondisi apapun gitu. Harus bulan ini pokoknya maksa harus dikasih bulan ini, tapi kondisi anaknya lagi hidungnya meler-meler, batuk-batuk, lagi demam misalnya gitu, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, jadi harus tunggu sampai anaknya fit 1 dulu. minggu. Jadi udah fit, tunggu dulu 1 minggu, baru bisa divaksinasi. Oh gitu. So mama-mama sabar. Jangan buru-buru, nggak bakal pasti dikasih kok ya kalau kita datang ke karena kan posyandu. dokter anaknya pasti juga akan melihat kondisi umumnya. Jadi anak ini bisa nggak ya divaksin atau harus tunggu berapa lama? Karena kan memang masih ada yang terlambat nih. Aduh, sibuk banget bunda-bundanya nggak bisa nganterin anak imunisasi misalnya. Aduh, telat nih 1 bulan 2 bulan, itu masih bisa dikejar. Oh, jadi gitu. bukan harga mati, Bun. Iya. Kalau memang telat ya udah, nggak bisa usah. dikejar. Nggak harus panik gitu ya. Karena ada yang aduh aku udah telat sekian ini nih. Jadinya gitu. kadang-kadang malah udah telat di skip aja. Nah itu kan itu malah nggak boleh ya? Nggak boleh, iya. Jadi sebaiknya kita tanyakan lagi kepada dokter anaknya, bagaimana dok, masih bisa dikejar nggak? Kalau dikejar jangka waktu berapa lama lagi saya harus kembali membawa anak saya untuk diimunisasi berikutnya gitu. Oh gitu. Komunikasikan aja sama dokternya ya bunda-bunda ya. Nah terus dok, berapa kali sih sebaiknya melakukan imunisasi? Terus apakah semua jenis imunisasi itu tuh wajib dilakukan?
Enggak juga, tadi seperti yang sudah saya jelaskan nih kemarin ya. Jadi ada yang memang wajib, 5 yang wajib itu 5 yang tadi wajib diulangi tadi, lagi. program BCG, pemerintah. DPT, polio, terus hepatitis B gitu ya, campak. Nah ini kan wajib, Wajibnya tapi itu. di luar itu ada yang misalnya influenza, ya minimal setahun sekali ya. Kemudian ada juga hepatitis A yang sekali seumur hidup. Ada juga HPV ya buat human papillomavirus yang untuk kanker serviks, itu hanya pemberiannya hanya 3 kali gitu. Maksudnya 3 kali adalah dalam satu seri itu 3 kali penyuntikan, tapi udah sekali seumur hidup juga setelah satu seri diberikan. Kemudian ada lagi vaksin PCV, ada lagi vaksin MR, itu yang maksudnya sebetulnya ya kita dapatkan vaksin itu kalau kita memang membutuhkannya, tapi memang sebaiknya kita vaksin itu. Karena memang vaksin-vaksin yang tadi saya sebutkan itu ya lumayan juga kan harganya, mungkin ada yang beberapa bunda-bunda juga masih berpikir bahwa yang ini ntar dulu deh nggak apa-apa kan, karena misalnya masih nunggu biaya dan sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting Yang kita lihat wajib kondisi dulu, tubuh kita. Kalau ternyata kita traveling terlalu banyak, kita kecapean kerjanya, sering setahun sekali, misalnya setahun itu bisa influenza, terus 3 bulan sekali flu, 3 bulan sekali flu. Sebaiknya memang divaksin supaya proteksi tubuhnya ada, sehingga pada saat memang terpapar virus dari flu, hasilnya itu kita nggak sampai parah banget sakitnya. Oke. Kayak gitu kok terkesima banget sih Mbak Renia nih. Enggak, lagi mikirnya apa nih? Aku mau nanya apa Ada lagi yang nih sama lupa dokter ya, nih ya apa ya, gitu. jangan-jangan imunisasi atau vaksinnya lupa. Nah, tadi kan Oke. dokter mention nih tentang apa HPV. Ya, Ya, HPV itu proses imunisasinya dilakukan sebanyak 3 kali. iya satu seri itu 3 kali. Satu seri 3 Iya. kali. Nah, terus jangka waktu dari penyuntikan yang pertama ke yang kedua sampai yang terakhir nih berapa lama? Ada berapa jadwalnya. lama? Jadi yang pertama, jadi kita bilangnya sebutnya 0, kemudian 1 bulan berikutnya, kemudian di bulan ke-6. Jadi 0, 1, 6. 1, 6. Oke. Terus diperuntukkan, ini aku bantuin bunda-bunda nih ya, yang penasaran Jadi punya anak contoh nih, gadis, contoh punya nih. anak gadis Jadi misalnya nih. imunisasi HPV yang pertama bulan Januari, kemudian yang suntikan berikutnya berarti bulan Februari. Berarti yang ke-6 di bulan yang ketiga berarti di bulan Itu Juni. Oh iya, Jadi Juni. 3 kali kan satu seri, jadi Januari, Februari, kemudian terakhir Juni. Kayak gitu. Oh gitu. Nah kalau skip di yang ketiga tuh gimana? Nggak boleh skip, jadi harus antara tetap dikejar. Tapi jaraknya juga jangan terlalu jauh ya, tapi harus tetap dikejar karena dia satu seri. Oh, batas toleransi kalau lewat dari 6 bulan, kalau Jadi let's say setahun saya lupa. kemudian gitu. Jadi Lo enggak maksudnya kayak lupa nih, mestinya bulan Juni tadi ya, mestinya bulan Juni, terus baru ingatnya Juli. Nah, Itu nggak apa-apa. Kalau bisa cuman dikejar. kayak telatnya 1 bulan Iya. aja tuh masih nggak apa-apa. Nah, umur berapa tadi dok untuk anak-anak? Sebisa mungkin dari usia-usia di atas 10 tahun, di atas 9 tahun, Itu sampai setelah, sebelum mereka melakukan hubungan seksual. oh gitu. Jadi pada saat misalnya usia-usia pernikahan kan usia berapa ya? 22 misalnya 25 gitu ya. Nah, sebelum-sebelum itu usianya. Jadi mungkin sebaiknya remaja lah ya, pada saat remaja. Remaja itu lebih Gitu, aman ya. betul. Sesudah mereka apa ya? Puber apa? Iya, di saat-saat usia puber itu adalah saat-saat yang paling penting untuk remaja putri mendapatkan vaksin HPV. Kalau sebelum ini, sebelum menstruasi boleh? Sebaiknya Mereka sih sebelum setelah, ngalamin setelah Oh, sebaiknya setelah. Nah, tuh. Lengkap ya Bun ya. Aku tanya Walaupun tanyain nggak detil. apa-apa, tapi sebaiknya setelah menstruasi. Jadi usia-usia remaja lah yang memang dibutuhkannya kan proteksinya. Oke. Nah, tuh Bunda, anak-anak gadisnya di imunisasi HPV supaya nggak terkena kanker serviks ya dok ya. Oke dokter, nah satu lagi nih ada pertanyaan aku. Apa yang akan terjadi sih dok kalau ada keterlambatan dalam jadwal melakukan imunisasi? Ini global nih, kita ngomong semua jenis imunisasi. What Nggak happen apa-apa, kalau terlambat? tetap di catch up aja. Jadi tetap datang ke dokternya, dikonsultasikan bahwa keadaan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan imunisasi di jadwal yang seharusnya. Maka nanti si dokter anak tersebut atau dokternya akan memberikan jadwal-jadwal berikutnya yang memang untuk mengejar dari rangkaian imunisasi wajib terutama dan rangkaian misalnya untuk imunisasi tambahan. Oh gitu. Jadi Wow. jangan khawatir. Ini ya nenangin banget ya dokter itu kalau jelasin ya. Kayaknya
Sementara ibu-ibu yang ada di sekeliling aku nih kalau udah telat bawa anaknya imunisasi tuh udah kayak runtuh lah dunia ini rasanya gitu. Iya, iya, iya. Oke, bunda-bunda, aku sama Dokter Grace mau istirahat lagi sebentar. Kita berdua akan balik lagi di segmen berikutnya. Tungguin kita berdua, jangan kemana-mana, masih bakalan ngebahas tentang imunisasi, oke?